Kami dari jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung akan memulai penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Perkenalkan, nama saya Fia Azmi Kamila. Di sini saya akan melakukan penyuluhan masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut. Dengan topik gingivitis atau radang gusi, ada 4 pokok bahasan yang dibahas, yaitu pengertian, gejala, penyebab, dan pencegahan gingivitis. Pernahkah Anda mengalami gusi berdarah saat menyikat gigi? Jika pernah, apakah Anda tahu penyebabnya? Gingivitis atau radang gusi adalah suatu penyakit gusi berupa perubahan warna, konsistensi, tekstur permukaan, ukuran, bentuk, dan adanya pendarahan pada gusi. Lalu, apa saja gejala atau tanda gingivitis? Yang pertama, gusi berwarna merah tua atau lebih gelap dari normal. Yang kedua, gusi mengalami pembengkakan. Yang ketiga, gusi mudah berdarah saat menyikat gigi ataupun tidak. Yang keempat, gusi terasa nyeri saat menyikat gigi. Dan yang kelima, gusi menyusut atau menurun sehingga akar gigi terlihat. Lalu, apa saja penyebab terjadinya gingivitis? Yang pertama, kesehatan mulut yang tidak dijaga sehingga terjadi penumpukan plak yang bisa menyebabkan karang gigi. Nah, karang gigi inilah yang bisa merusak atau melukai gusi sehingga mengalami gingivitis. Kemudian kebiasaan merokok, pengaruh usia, pengaruh obat-obatan, karena ada beberapa obat yang dapat menyebabkan menurunnya produksi air liur. Kemudian perubahan hormon, misalnya pada masa pubertas atau remaja dan ibu hamil. Kemudian kekurangan gizi atau nutrisi yang baik untuk gusi, memiliki sistem kekebalan atau antibodi yang menurun, misalnya HIV atau kemoterapi. Antibodi yang kurang akan mudah terkena bakteri. Nah, bakteri tersebut yang akan menyebabkan gingivitis. Kemudian, menggunakan gigi palsu dengan ukuran yang tidak pas. Gigi palsu yang tidak pas akan menyebabkan gusi infeksi atau luka. Yang terakhir, pada pengidap penyakit diabetes. Penyakit ini dapat menyebabkan resiko infeksi karena pada penderita diabetes dalam penyembuhan luka terhitung lambat sehingga sangat rentan terkena gingivitis. Lalu, bagaimana cara mencegah penyakit gingivitis ini? Yaitu dengan memelihara kesehatan gigi dan mulut kita. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, dengan kontrol plak atau membersihkan plak dengan cara menyikat gigi. Waktu yang tepat untuk menyikat gigi adalah pagi setelah sarapan, sehingga saat beraktivitas mulut kita dalam keadaan bersih. Dan malam sebelum tidur, sehingga saat tidur dan bangun tidur, mulut kita dalam keadaan bersih. Dalam menyikat gigi juga harus memperhatikan teknik yang baik dan benar sehingga tidak ada sisa makanan yang menempel pada gigi. Pertama, siapkan sikat gigi dengan gagang yang lurus dan nyaman digenggam dan pasta gigi. Pasta gigi yang digunakan cukup sebesar biji jagung saja. Sikat bagian gigi depan dari gusi ke gigi atau merah ke putih untuk rahang atas dan juga rahang bawah. Kemudian, sikat gigi bagian belakang dengan cara memutar atau membulat. Teknik ini disebut dengan teknik roll. Sikat sampai mengenai gusi, baik rahang atas dan rahang bawah. Fungsinya untuk memperlancar aliran darah. Kemudian, sikat gigi bagian kunyah dengan cara maju mundur. Lakukan pada rahang bawah dan juga rahang atas. Selanjutnya, sikat gigi bagian dalam dekat lidah dan juga langit-langit dengan cara mencungkil dari gusi ke gigi. Lakukan pada rahang bawah dan juga rahang atas. Selanjutnya, sikat bagian dalam gigi depan, rahang bawah, dan rahang atas. Cara selanjutnya dengan menggunakan dental floss atau benang gigi untuk membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi yang sulit dibersihkan. Kemudian, berkumur dengan obat kumur setelah menyikat gigi untuk mengurangi jumlah bakteri penyebab penyakit mulut.
Kemudian memperbanyak mengkonsumsi buah dan sayuran berserat dan juga berair untuk membantu membersihkan gigi dan mulut secara alami. Yang terakhir, periksa ke klinik gigi minimal 6 bulan sekali sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut. Jadi, mari kita pelihara kesehatan gigi dan mulut kita agar selalu dalam keadaan bersih dan sehat, serta terhindar dari berbagai masalah rongga mulut yang dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.